kalau kalian menemukan orang Mesir di jalan, gitu, apapun profesinya, dia akan bisa jadi dia lebih banyak daripada Anda hafalannya. Oh. Bahkan latar belakangnya atau bagaimana sih pendidikan mereka pas kecilnya itu? Apakah metode yang dijalankan atau yang dilakukan itu sama seperti di Indonesia? Ada hal lain nggak Mas yang sekiranya di Indonesia tuh nggak dipraktikan atau nggak ada metodenya atau kegiatannya yang berkaitan dengan Quran tapi ada di Mesir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di Q-Time. Di sini kita akan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan Al-Quran, khususnya di Mesir. Oh ya, sebelumnya saya punya pantun. Ya. Ke laut cari berlian. Cakep. Ulangi. Pada lemes ini semua. Ke laut cari berlian. Cakep. Ketemu Putri Duyung tapi dia malu-malu. Cakep. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu. Jadi teman-teman semua, di podcast kita kali ini alhamdulillah kita kehadiran narasumber yang luar biasa. Beliau Mas Ridwan. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Mas? Mas Egi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Mas Ridwan sekarang lagi sibuk apa Mas? Ini sekaligus minta doanya karena saya lagi mau takdim judul untuk tesis, cuman belum dapat, jadi minta doa semoga cepat dapat lah. Amin. Lagi proses untuk risalah magister. Risalah magister. Ya. Jenengan jurusan apa Mas? Saya itu jurusan tafsir. Jurusan tafsir. Ya. Jadi beliau S2 jurusan tafsir. Kalau saya lihat di biodata beliau itu datang ke Mesir perkiraan sekitar tahun 2014 ya Mas? Ya, sekitar tahun 2014, kemudian sebentar lagi 13 Oktober saya datangnya. Anniversary-nya 13 Oktober. 13 Oktober Kayak besok. Gitu. Oh ya besok. Wah, berarti besok ini nih. malam perayaan 10 tahun Mas Ridwan di Mesir. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan semua. Penonton gratisan ya. Jadi karena beliau di Mesir sudah 10 tahunan, jadi sudah saatnya kita tarik pajaknya dengan cara kita minta beliau untuk bercerita tentang hal-hal yang seru di Mesir dan hal-hal yang menarik di Mesir itu apa aja. Mas Ridwan berarti kan udah 10 tahun, udah lama ya Mas? Sebetulnya kalau dibanding senior yang lain enggak sih. Oh ada yang lebih lama Mas? Ada yang lebih lama. Berapa tahun itu Mas? Ada yang 22 tahun. Oh. Bahkan kemarin ada kawan saya sudah 40 tahun. Di Mesir? Umurnya. Oh umurnya. Dari lahir? 40 tahun di sini dan dan dia baru lulus magister, baru diplom sama saya kemarin. Gitu. Ya gigih sih. Jadi di Mesir tuh belajar bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun tuh hal yang wajar ya Mas ya? Wajar karena ya kita tahu, maksudnya mereka yang kesini atau yang sudah alumnus dari Azhar, mereka akan tahu bahwa Fakultas Azhar itu untuk meluluskan alumni-alumninya tidak semudah yang ada di fakultas-fakultas lain. Tidak semudah ya, tidak semudah. Tidak semudah. Ya, Luar biasa Al-Azhar ini. Mas Ridwan, saya mau nanya tentang, kan udah lama tuh 10 tahun. Kira-kira ada nggak fenomena atau kejadian yang di Mesir yang membuat Mas Ridwan itu takjub atau heran gitu? Iya. Tentu 10 tahun itu waktu yang tidak singkat untuk menemukan fenomena aneh di Mesir ya. Aneh ya? Aneh, ya aneh. Karena kita yang kulturnya orang-orang Indonesia sampai di Mesir, kemudian khususnya saya itu orang Madura gitu. Dan orang kampung, kebayang kan? Kampung, udah Madura, kampung lagi gitu, misalnya gitu. Itu pertama kali saya kesini itu 2014 tadi, 13 Oktober. Sampai kesini
masih bingung karena baru ngelihat di jalan-jalan semuanya bertuliskan bahasa Arab. Nah, Cuman anehnya saya melihat satu plang quotes. bukan kotes tapi plang untuk pilkada istilah kita gitu. Plang untuk pilkada. Ada di sini ya? Iya, jadi nama calonnya itu namanya Abdullah. Cuman tulisan ejaannya itu tidak sebagaimana yang kita ketahui. Jadi Abdullah kan ditulis Abdu, kemudian Allah gitu. Iya. Ini enggak. Gimana? Jadi ditulis Abdu, kemudian tidak ada alifnya, tapi langsung lalah gitu. Jadi Abdullalah. Abdullalah, tulisannya kayak gitu. Dan itu orang Mesir tidak peduli. Dan itu bannernya besar sekali. Di tengah kota lagi. Ya, jadi seperti itu. Kemudian di setiap kalian menemukan tempat-tempat istilah kita di sini makha atau kafe-kafe gitu. Yang kok kelihatannya remang-remang, tapi kalau kalian baca tulisannya di atas itu semuanya backgroundnya Al-Qur'an. Allah, kaligrafi itu ya. Iya. Tapi gitu. Isinya yang di sana itu syatem semua orang-orang itu. Maksudnya syatem istilah kita caci maki ya. Jadi mereka tengkar di sana dan seterusnya. Itu orang Mesir. Jadi fenomena gitu. Oke. Makanya pas pertama kali saya kesini, saya pernah ikut Ormaba, orientasi mahasiswa baru. Kemudian dikumpulkan waktu itu di Fakultas Usuluddin, di Qo'ah Syekh Abdul Halim Mahmud. Nah, beliau, ya kita tahu semua, beliau salah satu guru dari guru besar kita di Indonesia, Profesor Quraish Shihab. Pas waktu di sana, kemudian waktu itu Presiden PPMI, itu saya tahu namanya Bang Agus kayaknya. Bang Agus. Itu pernah menyampaikan begini. Jadi kalian setelah sampai di Mesir itu setidaknya kalian mengenal kalau misrun itu terdiri dari 3 kata. Saya rasa semua kawan-kawan yang pernah Ormaba untuk kuliah di sini tahu. Mimnya itu musibah. Musibah, memang musibah sampai ke sini musibah itu. Musibah, masya Allah gitu. Musibah, tiba-tiba ada orang marah sama kita, gak kenal gitu. Tiba-tiba ada yang ngajakin selfie, kita bingung pokoknya. Musibah. Kemudian shotnya itu sobar. Shotnya sobar. Cocok habis musibah sabar. Iya, habis musibah sabar. Bahkan kalau katanya orang Mesir, kalau kita di sini itu sudah mengatakan diri kita sabar, mesti orang Mesir tanya, sabruka am sabru Ayyub. Oh. Kamu sabarnya kamu atau sabarnya Nabi Ayyub. Jadi gitu. Orang Mesir suka ngomong mereka. Ya, kemudian rohnya kalau kalian mendapatkan 2 hal ini katanya rohmah. Oh, jadi atau rohah. Jadi kamu akan tenang, rohmah, karena terlalu rohah sehingga kamu nggak pulang-pulang di sini sampai lama. Betah bertahun-tahun. Ya gitu maksudnya. Oke. Itu tadi kita ngobrolin tentang fenomena secara umum ya Mas. Iya. Boleh diminum nggak ini? Oh, monggo. Ini bukan pajangan doang Mas. Monggo. Saya juga penasaran Mas tentang fenomena Mesir tapi yang berkaitan dengan Al-Qur'annya nih. Oh iya. Kadang tuh saya kaget kok Al-Qur'an itu sangat menyebar di sini dan tidak terbatas di tempat-tempat tertentu. Iya. Seperti kayak kadang kok di taksi itu kok nyetelnya Quran. Kok bisa gitu itu gimana? Dituk-tuk. Tuk-tuk. Atau ada kira-kiranya hal-hal lain yang lebih mengagetkan lagi Mas? Oh iya. Jadi masyarakat Mesir itu fenomena Al-Quran di sini itu masih istimewa, cuman terlalu lumrah. Lumrah. Sangat-sangat lumrah gitu. Sehingga kalau ada orang Mesir, sesama orang Mesir, kemudian dia hafal Quran, ternyata gitu, dia itu bartender, hafal Quran. Kemudian nggak kaget itu ya? Tidak ada gitu. Jadi hal yang sangat lumrah dari saking lumrahnya. Jadi kalau kalian menemukan orang Mesir di jalan, gitu, apapun profesinya, dia akan bisa jadi dia lebih banyak daripada Anda hafalannya. Oh. Bahkan kalau Anda pun, kalau Mas Egi umpamanya hafal 30 juz, dia bahkan sudah qiraah asyroh. Jadi kaleng. Jadi mereka itu terhadap Al-Quran di sini seakan-akan anak-anak kecil kalau mereka itu tidak
dari kecil tidak dididik untuk menghafal Quran, itu seakan-akan satu yang aib. Apalagi thalib, apalagi mahasiswa atau pelajar, khususnya pelajar-pelajar di Azhar. Kalau mereka belajar di Azhar, kita tidak perlu bertanya apakah mereka hafal Quran atau tidak. Lebih aneh dari itu, kalau kita di Indonesia menemukan fenomenanya Al-Quran itu terdengar sebatas di tempat-tempat sakral, ya kan? Tempat-tempat sakral, tempat-tempat tertentu lah. pesantren, Ya. bahkan pesantren hanya di pesantren tahfidz, terkadang seperti itu. Belum tentu ngapalin. Ya, seperti itu. Jadi pesantren salaf ataupun pesantren modern yang di sana tidak ada program tahfidznya, belum tentu mereka itu hafal atau bahkan belum tentu bacaan Al-Qurannya lancar. Jadi atau di desa-desa itu hanya di surau-surau, bahkan surau-surau tertentu saja. Iya, nggak semua. Tidak semua. Tapi di Mesir tidak. Di Mesir itu hampir setiap tempat, kalau kalian menemukan sound system di sana, Ya. itu kalian akan mendengar Al-Quran di sana. Bahkan tidak hanya itu, Ya. bis, kemudian bajai. Mungkin orang-orang Indonesia nggak paham tuk-tuk ya. Di sini istilahnya tuk-tuk. Tuk-tuk, bajai. Tuk-tuk itu bajai. Ya, bajai. Di bajai-bajai itu setelah mereka itu Narik. iya gitu, di jalan rame-rame, mau macet, mau ada yang tengkar, setelnya Al-Quran, tapi tengkar. Quran jalan, tengkar jalan. Tengkar di jalan. Berarti fenomena Al-Quran atau kegiatan Al-Quran atau bahkan ikatan Al-Quran orang Mesir, keikatan dirinya sendiri terhadap Quran itu sangat kuat. Sangat kuat. Mungkin boleh kita tarik, Mas, latar belakangnya atau bagaimana sih pendidikan mereka pas kecilnya itu? Apakah metode yang dijalankan atau yang dilakukan itu sama seperti di Indonesia? Yang saya tahu begini ya, jadi kemungkinan kebiasaan itu kalau belum jadi budaya, artinya tradisi sebelum itu jadi budaya, maka hal-hal itu tidak banyak kita temukan masif, gitu. Seperti di Indonesia, apakah menghafal Quran, baca Al-Quran sudah jadi budaya? Belum jadi budaya, gitu. Sehingga kita menemukan orang tidak hafal Quran, bahkan dia mengajar. Tidak hanya itu, mengajar sebagai guru agama, tidak hafal Quran, itu wajar. Biasa. Tapi di Mesir, tidak. Jadi tradisi membaca Al-Quran, bahkan tradisi menghafal dari kecil, itu sudah jadi budaya. Tidak ada urusan, nanti fakultas yang kalian ambil jurusannya apa? Kedokteran, semua gitu, pertanian, semuanya. Bahkan yang tidak punya pekerjaan, pengangguran, hafal Quran gitu. Itu di Mesir. Setahu saya, metode yang pernah diajarkan kepada anak-anak kecil itu begini. Kalau kita di Indonesia, saya pribadi kebetulan saya dari pesantren tahfidz, Mas. Itu dari Nurul Quran di daerah Probolinggo, Patokan Karaksan sana. Probolinggo. Dulu kita diajari metode membaca, metode menghafalnya itu harus dari, kalau istilah kita, dari buku Iqra dulu. Iqra 1, Iqra 2, sampai selesai hatam. Baru setelah itu kita menghafal ditalkin. Ditalkin saja. Dan itu ya hanya ditalkin saja. Sehingga untuk surat-surat pendek kita itu hafalnya melalui talkin. Entah bacaan sesuai atau tidak, kita tidak tahu gitu. Sehingga yang penting hampir sama. Betul tuh. Sehingga kemarin kan ada yang viral di TikTok itu. Jadi dia buka surah Al-Baqarah tapi yang dibaca An-Nas. Kira-kira begitu lah. Ada juga Mas yang iyyaka nasta'in. Viral juga itu. Ya lucu lah di Indonesia itu. Tapi kalau di Mesir, anak kecilnya itu mereka kalau mereka mau menghafal, mereka bawa buku kosong, kemudian mereka bawa pulpen, kemudian apa yang ingin mereka hafal itu dicatat. Oh, sebelum ngapal ditulis dulu? Ditulis dulu, dan tulisannya itu tidak melalui mushaf, jadi tulisannya melalui talqin. Jadi dulu saya punya guru sampai sekarang gitu, ada Syekh Abdullah. Mungkin kawan-kawan yang berada hidup di lingkungan Darosah. Daerah daerah Azhar. Itu beliau itu ngajar di Masjid Dardir. Oh, Syekh Abdullah Masjid Dardir, Syekh Abdullah Masjid Dardir. Nah, itu ada namanya anak kecil namanya Abdurrahman sama saudaranya saya lupa saya, perempuan. Itu setorannya setelah dia setor hafalan.
dia itu ditalkin untuk mencatat. Ditalkin, Syekh Abdullah mentalkin, kemudian dia mencatat. Namanya Qul a'udzu birabbin nas, dia mencatat Qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu catatannya dikasih tahu, disetorkan gitu catatannya, dikoreksi, sudah benar. Kemudian kamu jangan menghafal lewat mushaf, tapi menghafal lewat catatan kamu. Oh. Gitu. Berarti ada koreksi dulu Ada gitu ya? koreksi dulu. Setelah itu mereka menghafal. Nah, kalau kita di Indonesia menghafalnya dari surat-surat pendek setelah selesai juz amma atau juz 30, kita langsung ke Al-Baqarah. Ya. Atau melalui munjiat dulu. Tapi kalau di sini tidak. Di sini menghafalnya itu juz amma dulu, baru setelah itu juz-juz akhir. Mulai dari juz 25 biasanya. Setelah itu baru dia dari depan. Ya. Jadi istilahnya dari mereka dari apa? Yang mufassalatnya dulu. Oke. Jadi seperti itu. Berarti Tradisinya itu metode-metode yang kurang lebih dipakai untuk mendidik sejak kecil ya seperti itu, Mas. Kira-kira ada hal lain nggak, Mas, yang sekiranya di Indonesia tuh nggak dipraktikkan atau nggak ada metodenya atau kegiatannya yang berkaitan dengan Quran, tapi ada di Mesir? Saya rasa agak banyak. Agak banyak. Salah satu contohnya, kalau di Indonesia kita masih jarang, bahkan jarang sekali menemukan ada tahfidz disediakan untuk yang lansia. Lansia. Oh, di Mesir ada? Ada. Oh. Jadi guru-guru kita yang di Mesir yang menerima setoran itu lansia-lansia, mereka juga masih setor. Kakek-kakek, nenek-nenek. Ya Iya, Allah, mereka masih setor Al-Quran. Jadi gitu. Malu yang masih muda. Jadi seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ijazah ya. Ijazah Al-Quran artinya sanad. Dengan sanad gitu. Kalau di Indonesia ada beberapa pesantren yang memberikan ijazah untuk yang sudah hafal saja. Ya. Tapi jarang sekali yang tahsin atau bin nadhar istilah kita nih. Tapi kalau di Mesir, ya, mau tahsin, mau yang sudah hafid, kalau kalian minta ijazah untuk hafal atau untuk ijazah untuk qiraah, itu kalian akan diberikan. Walaupun bin nazar gitu. Iya, tahsin walaupun doang. bin nazar, tahsin saja. Itu ada ijazahnya. Jadi pemberian ijazah Al-Quran di sini itu sangat masif. Ya, entah bagaimana proses untuk supaya klarifikasinya, apakah dia sudah bagus bacaannya, tentu para masyarakat punya sendiri. Ada ujiannya seperti itu yang kedua. Dan yang terakhir adalah kalau di Mesir itu saya kurang tahu di yang lain gitu, di tempat-tempat lain ada akademis yang mengkhususkan terhadap program Al-Quran, dibentuk sebagai suatu yang akademis. Jadi lembaga yang khusus, resmi dari negara. Oh, dari negara. Dari negara. Apa ya, fakultas-fakultas yang khusus untuk qiraat. Salah satunya adalah Al-Azhar. Al-Azhar ya. Jadi ada fakultas qiraat. Entah di Indonesia sudah ada atau tidak, tapi setahu saya jurusan qiraat yang khusus. Jurusan qiraat ya. Dan itu dibentuk dalam dalam kemasan kuliah iya. Itu belum ada. 4 tahunan ya, 4 tahun ya. 4 tahun gitu. 4 tahun bahkan lebih itu. Oh iya, ada S2-nya juga. Ya, ada S2-nya juga. Iya. Jadi memang ada program khusus dari pemerintah yang melalui Azhar itu menyediakan para orang-orang yang mewadahi mereka-mereka yang mau untuk fokus terhadap qiraat. Artinya berarti pengkajian Al-Quran dan ulumuh, ilmu-ilmu lainnya sangat dalam di sini dan detail terinci ya. Oke. Mungkin coba sekarang kita balik, Mas. Kalau tadi kan kita membicarakan adat yang ada di Mesir atau fenomena di Mesir tapi nggak ada di Indonesia. Kalau kita balik, ada nggak adat di Indonesia yang berkaitan dengan Quran tapi tidak ada di Mesir? Iya, ada juga. Oh, ada juga? Ada juga, gitu. Yaitu haflatut takhrij. Atau wisuda istilah kita. Wisuda. Jadi kalau di Indonesia kita menemukan sangat banyak sekali gitu. Masif sekali. Gitu ya? Pesantren-pesantren bahkan sekarang itu sekolah. Ada Rodatul Atfal juga. Juga ingin haflatut takhrij juga gitu. Untuk yang hafal dari surah Ad-Duha sampai An-Nas ya. Padahal juz ammanya belum. Iya. Baru seperempat itu. Ad-Duha sampai An-Nas.
Tapi itu saya rasa bagus karena untuk meningkatkan tradisi tadi. Tradisi yang akan dijadikan budaya menghafal. Kalau di Mesir tidak ada itu. Oh, nggak ada. Tidak ada. Kecuali mereka yang sudah betul-betul tadi di fakultas qiraat. Mungkin mereka ada hafalut takhrijnya atau ada wisudanya, atau mereka yang punya keistimewaan sudah bisa menyelesaikan qiraat asyrah, tapi umur mereka masih belia. Umur 13 tahun sudah selesai qiraat asyrahnya. Ini istilahnya ada perhelatan khusus dia saja. Khusus dia. Dan itu inisiatif dari keluarganya biasanya. Bukan dari suatu lembaga, bukan. Oh, gitu. Itu yang pertama. Nah, itu tidak ada. Kemudian yang kedua, pesantren khusus Al-Quran. Pesantren khusus Al-Quran. Ya, atau karantina tahfidz. Gitu. Ya, terserah karantina tahfidz atau pesantren khusus Al-Quran. Di sini tidak ada. Oh, pesantren tahfidz di sini tidak ada pesantren tahfidz di sini. Bagaimana cara mereka untuk bisa menghafal? Ya, mutqin dan seterusnya. Iya, di mana? Ya tadi. Karena mereka keluarga-keluarga di Mesir itu sudah menjadikan Al-Quran itu sebagai salah satu bagian dari hidupnya. Dan budaya ini kalau tidak dilakukan oleh masing-masing keluarga, itu akan menjadi sesuatu yang aib. Gitu. Malah jadi aib. Jadi aib. Ya, jadi mereka diantarkan ke tempat-tempat makroah istilah di sini ya. Di sini istilahnya makroah, tempat-tempat untuk menghafal dan seterusnya. Itu. Jadi tidak ada. Walaupun ada, itu hanya khusus untuk orang-orang luar Mesir. Ya. Kalau yang kayak di Indonesia itu kan biasanya Ramadan tuh ya kegiatan-kegiatan Qur'annya itu. Betul, setelah tarawih kita tadarus buat lingkaran, gantian baca. Kalau di Mesir tuh pas Ramadan tuh apa yang sekiranya menjadi ciri khas, Mas? Di Mesir itu Ramadan itu ciri khasnya bukan tadarus ya. Tapi lebih kepada Maidatur Rahman gitu. Iya. Maidatur Rahman itu istilah kita apa di Indonesia itu? Takjil gratis. Takjil gratis atau bukber. Bukber ya. Ngabuburit dan seterusnya. Kalau di sini itu Maidatur Rahman gitu. Tapi setelah mereka, apakah ada tradisi tadarus? Tidak ada tradisi tadarus. Kalau yang berkaitan Quran gitu, Mas? Adanya begini, adanya musabaqah tilawatil Quran. Oh, pas Ramadan itu. Pas Ramadan, gitu. Jadi ada. Dan itu sering sering diadakan oleh Al-Azhar. Di Masjid Al-Azhar. Tapi kemudian apa kegiatan penggantinya? Kegiatan penggantinya biasanya adalah daras masyayikh. Atau istilah kita di sini talaki. Pengajian ya istilahnya. Pengajian kitab khusus yang menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran, kira-kira seperti itu. Kalau tadarus tidak ada. Berarti kita tadi udah ngomongin perbedaan budaya, apa yang ada di Indo udah, di sini nggak ada. Sebaliknya juga udah, apa yang ada di Mesir tapi nggak ada di Indo udah juga. Mungkin ini selanjutnya ini, Mas. Kira-kira ada nggak budaya dari Mesir berkaitan dengan Quran yang sekiranya cocok untuk dipraktikkan di Indonesia? Iya. Ketika kita pulang nanti. Ada tuh. Yang saya sangat berharap di Indonesia itu, entah ini sudah ada programnya atau tidak, cuman saya sangat berharap di Indonesia itu yang pertama, untuk pembelajaran tahfidnya, untuk menghafal itu, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian masyayikh-masyayikh di Mesir, ataupun tapi ini masyhurnya di Singkit, di Mauritania sana. Jadi mereka itu membawa lauhah untuk menulis yang ingin mereka hafal, ditalkin tadi. Bawa papan atau bawa buku papan, gitu. Ya, gitu. Ditulis kemudian menghafal melalui hal tersebut. Gitu. Jadi mereka itu anak-anak itu kan bisa 2 kali nanti. Gitu. Karena kebanyakan kawan-kawan kita di Indonesia mereka itu hafal, tapi saat mereka imla terhadap gitu. Apa yang mereka hafal, mereka tidak bisa. Sehingga nggak kebayang lah tulisannya. Nggak kebayang gitu. Sehingga membuat mereka kesusahan. Jadi mereka masih belajar 2 kali. Belajar bagaimana bagaimana mereka menghafal, belajar bagaimana cara menulis mushaf yang sesuai dengan mushaf Utsmani. Bahkan mereka tidak bisa menempatkan mana waqaf. Gitu. Kemudian waqafnya apa? Kili, wala asili, wala gitu dan seterusnya. Itu tidak bisa. Tapi ya anak-anak Mesir di sini gitu. Maksudnya kawan-kawan saya yang S1 dulu gitu. Itu mudah sekali mereka itu. Jadi plek ketipet apa istilahnya? Sama persis dengan mushaf Utsmani gitu. Bahkan waqafnya gitu. Tulisan mereka itu. Nah,
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah makroah ya. Makroah yang secara umum. Makroah itu tempat ngaji. Iya, makroah tempat ngaji yang secara umum, tidak hanya untuk yang terdaftar. Jadi di Mesir itu terbuka umum gitu. Terbuka untuk umum. Dulu kita di Azhar masih ada makroah yang dipimpin oleh pemilik sanad tertinggi di dunia. Syekh Abdul Hakim Abdul Latif. Syekh Abdul Hakim Abdul Latif. Abdul Hakim Abdul Latif itu gurunya Syekh Ali Jum'ah, gurunya. Kemudian masih kita di sini. Nah, itu beliau dulu di Azhar membuka makroah itu. Kemudian yang hadir itu tidak hanya penghafal Quran dan tidak hanya para tolib, para mahasiswa, tidak. Tidak Tetapi, saja itu. Ya, semuanya yang mau hadir kemudian ingin membaca Al-Quran, ya silahkan. Sangat terbuka. Sangat terbuka. Iya. Sehingga yang ikut itu ada mereka yang selesai kerja, gitu. Gazar apa Gazar? Tukang jagal. Daging lah. Tukang daging. Gitu. Itu hadir. masih hadir, masih agak kotor itu masih hadir gitu. Oke, ada darah gitu bajunya. Iya, itu hadir gitu. Hadir. Jadi dibuka untuk umum. Iya, Itu saya rasa ini untuk menarik minat bahwasanya Al-Quran itu untuk membaca, untuk menghafalkannya tidak terkhusus untuk mereka-mereka yang masih belia gitu. Tapi para lansia atau bahkan mereka yang profesinya tidak terlalu Qur'ani ya, istilah kita gitu. Karena di Indonesia masyhurnya kalau sudah hafal Quran gitu, minimal jadi pengajar TPQ. Kalau tidak jadi apa-apa kayak gagal gitu. Padahal di sini tidak. Gitu. Itu yang harapan yang kira-kira bisa tidak metodenya dibawa? Sangat bisa sekali. Bisa ya? Sangat bisa sekali. Berarti artinya di sini itu sangat mempraktikkan dan ingin menunjukkan bahwa Quran itu tidak terbatas di beberapa kalangan. Nah, kalau bisa juga ini, di setiap tempat di Mesir itu, gitu, apapun itu pasti ada catatan Al-Qurannya yang berkaitan dengan itu. Gitu. Iya. Contohnya, kalau tempat apa istilahnya? Kalau di kafe-kafe karena tempat minum, gitu. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Itu pakai dalil dia jualan ya. Seperti itu. Gitu. Padahal di sana tempat nyisa, tempat ngopi gitu. Di asop-asop ya seperti itu. Oke. Jadi kalau di mana kemudian di bis gitu. Kemudian ya laku lihat semuanya. Kendaraan mungkin ditaruh Bismillahirrahmanirrahim seperti dan seterusnya. Itu. Oke. Nah, Mas, saya itu ketika menemukan tadi supir atau berbagai kalangan yang ada di Mesir dengan mudahnya menghafal Quran, itu kayak mikir, iya dia enak orang Arab. Jadi ya Quran bahasa Arab enak langsung, itu menurut Mas Ridwan gimana? Lah, enggak. Tidak. Bahkan mereka itu lebih sulit menurut saya dari kita. Kenapa? Menghafalkannya. Kenapa alasannya? Karena mereka itu punya dua lahjah. Dua lahjah. Yang pertama, lahjah asli mereka itu fushah. Fushah itu asli. Dan ini yang hilang maksudnya. Oh, aslinya malah hilang? Aslinya malah hilang gitu. Kemudian yang kedua adalah amiyah. Gitu. Jadi mereka itu sangat kesulitan gitu. Karena mereka terbiasa berbahasa Arab dengan lahjah amiyah. Sehingga saat mereka baca Al-Quran gitu, itu hampir-hampir ikut. Dan itu sangat miss sekali. Bedanya fushah sama amiyah tuh sederhananya gimana, Mas? Bedanya itu kalau di kita aplikasi Indindo tuh kayak gimana gitu? Biar mungkin pemirsa teman-teman yang nonton nih nggak bingung apa itu fushah apa gitu. amiyah gitu. Fushah itu bahasa resmi ya, bahasa resmi Arab. Kemudian dia yang resmi, kemudian yang kita pelajari di Indonesia. Istilahnya sekarang itu bahasa-bahasa pendidikan. Bahasa-bahasa pendidikan, bahasa internasional bahasa baku dan seterusnya. Gitu ya? Itu sesuai lah dengan tradisi orang Arab jahiliyah. Gitu. Sesuai dengan pendahulu gitu. Iya. Jadi ada ulama yang mengatakan bahwasanya Arab Fushah itu selesai masanya pada akhir abad ke-200 Hijriah. Ada masa selesainya itu. Iya. Setelah itu sudah banyak menurun gitu. Artinya sudah disusupi oleh bahasa-bahasa lain gitu, sehingga menjadi campuran. Makanya di sini kalau kita mendengar orang Fandim. Itu Turki itu. Bukan Arab. Nggak ada bahasa Arab Fandim, itu nggak ada. Ya Brins. Apalagi itu, Brins. Ya Gapten. Bravo Alik.
Di mix gitu bahasanya, Mas. Iya, seperti itu. Oke. Tapi yang dimaksud dengan amiyah itu banyak sesuatu yang yang dihilangkan gitu. Saya kasih contoh. Contohnya kita sering mengatakan Siti. Ya, Siti. Nah, buat perempuan gitu. Ya, ini yang namanya Siti gitu. Kalian sebetulnya Itu bahasa Arab, Bu? itu bahasa Arab tapi yang disingkat atau diamiyahkan lah istilah kita. Siti itu singkatan bukan dari Sayyidati. Oh, bukan. Oh, bukan. Dari apa, Mas? Kalau yang mengatakan Sayyidati Anda baru tahu gitu. Belum 10 tahun, Mas. Ya, seperti itu. Baru 2 tahun lah. Sebetulnya Siti itu adalah ungkapan romantis orang-orang terdahulu yang disingkat. Sebetulnya Sita Jihati. Jadi kalau ada orang Sita Jihati. Sita Jihati. Ya, kalau ada orang punya kekasih, dia akan ingat gitu kemanapun dia menghadap, sehingga ke 6 arah dia akan tetap ingat. 6 sehingga memanggil kekasihnya itu dengan Sita Jihah, 6 arahku. Apa aja itu, Mas? Sita Jihati. Ya, depan belakang, atas bawah, kemudian kanan kiri. Oh, Sita itu. Iya, Sita Jihati, Siti. Jadi Siti. Jadi gitu Siti. Ya? Iya. Oke. Berarti ya tentang penyingkatan kata di Mesir itu atau di Arab itu ada ya, seperti kayak kita di Indonesia yang itu jadi YG, tidak TDK gitu kan. Oke. Amiyah kayak gitu. Nah, tadi setelah kita ngobrolin pusat sama amiyah tadi, kenapa orang Arab tadi yang Mas Ridwan bilang kok kata Mas Ridwan lebih susah ngapalin Quran daripada kita, itu kenapa, Mas? Ya, alasannya tadi karena percampuran bahasa itu, sehingga mereka karena terbiasa dengan amiyah gitu. Dan apakah mirip sekali bahasa Fusha dengan bahasa itu lahjah saja, permasalahan lahjah saja, tapi bahasanya sama bahasa Arab. Sama, Ya, sama bahasa Arab. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah karena mereka terkadang terlalu meremehkan karena aslu mereka itu adalah orang Arab, itu bahasa mereka menggunakan bahasa Arab, sehingga mereka tidak peduli, mudah lah, gitu. Tidak perlu bekerja keras lah untuk saya belajar tajwid, untuk saya belajar. Ternyata tidak seperti itu, gitu. Bahkan beberapa dari kalangan kita itu menang telak gitu saat kita lebih unggul justru. Ya, kita lebih unggul gitu. Kalau tidak gitu, masjid-masjid di Mesir tidak diisi oleh kawan-kawan kita yang orang Indonesia. Iya. Imamnya. Oh, ada? Iya. Masjid Mesir imamnya bukan orang Mesir? Iya, bukan. Dari Indo malah? Saya pernah. Allah. Tapi imam masbuk saja. Tak pikir serius, Mas. Enggak, tapi pernah. Saya tuh pernah dengan kawan saya orang Mesir, namanya Muhammad Aiman. Dia jurusan tijarah. Dia jurusan tijarah. Iya, apa istilahnya? Perdagangan. Bisnis. Ya, bisnis. Jadi jurusan itu, tapi qiraah asyrah. Qiraah Ya, asyrah. kita gantian ngimami dulu di Masjid Roksi sana. Nahan Sobri namanya. Iya. Gitu. Dan merasa kagum gitu orang Mesir, padahal dengan kita. Iya. Padahal ya kita biasa saja gitu. Iya. Berarti tadi ya yang mempengaruhi atau faktor-faktor kenapa nggak selalu orang Mesir itu mudah dalam menghafal Quran. Sangat gitu. Sangat tidak mudah. Jadi ya setiap kita punya ujiannya masing-masing. Betul. Ya? Oke. Walaupun mereka setiap hari dengan bahasa Arab, bukan berarti ketika menghafal Quran yang bahasa Arab itu gampang dan mudah. Betul. Oke. Mungkin cukup ya teman-teman semua yang nonton podcast kita kali ini. Kita udah bahas banyak dari tadi, mulai dari bagaimana perjalanan Mas Ridwan di sini tentang fenomena dan kegiatan yang beliau temukan di Mesir, juga tentang budaya, perbedaan budaya Mesir dan Indonesia, apa yang ditemukan di Indo dan tidak ditemukan di sini, ataupun sebaliknya. Juga tadi Mas Ridwan sudah menjelaskan dan menceritakan tentang kiranya beberapa budaya yang bisa kita terapkan di Indonesia. Termasuk juga tentang bagaimana kok orang Mesir bisa memiliki ikatan yang sangat kuat dengan Al-Quran. Juga latar belakang serta metode dan apa yang bisa mempengaruhi itu semua. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Ridwan atas waktunya. Semoga tadi apa yang diharapkan Mas Ridwan, beliau for information ya, beliau lagi takdim judul di S2 ya, Mas? Iya, mau takdim judul. Oke. Nah, nanti kalau udah takdim berarti setelah itu nulis. Oke.
Berarti 10 tahun, kira-kira butuh berapa tahun lagi, Mas? Rencananya kalau bisa setahun. Setahun. Setahun 2 tahun lah. Sudah terlalu lama di sini. Iya. Oke. Semoga apa yang diharapkan Mas Ridwan kita doakan semua. Semoga beliau selalu diberikan kelancaran, Amin, ya Rob. kesehatan dan keberkahan. Oke, sebelum kita tutup podcast pada kali ini, saya punya pantun lagi. Dengerin. Ntar dulu, mikir dulu dikit. Oke. Ke laut cari berlian. Cakep. Ketemu putri dulung. Ulangi. Tipu dikit. Ke laut cari berlian. Cakep. Ketemu putri duyung tapi dia malu-malu. Cakep. Salah deh, bukan itu. Itu membuat pembukaan tadi, lupa. Berarti Contek juga. Contek. nggak dicatat. Cumi-cumi. Ke laut cari cumi-cumi. Cakep. Ke danau cari ikan teri dan ikan sepat. Cakep. Selalu saksikan podcast kami yang akan tayang setiap hari Jumat. Oke, baik semua. Semoga kalian semua yang udah nonton podcast kita selalu mendapatkan pelajaran, pengalaman dari narasumber yang sudah hadir. Semoga yang disampaikan tadi, yang telah kita dengarkan semua bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Semoga kalian sehat semua. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.